Siti menatap kabut pagi yang perlahan menghilang di balik pesawat yang baru saja mendarat di Bandara Internasional Riyadh. Ia duduk di kursi pesawat dengan tubuh tegang, setiap detak jantungnya serasa menghantam dada. Baru beberapa jam lalu ia meninggalkan tanah kelahirannya, desa kecil di Jawa Timur, di antara sawah dan kebun tebu, dengan hanya satu koper dan harapan yang membungkus seluruh perasaannya. Sekarang, ia berada di negara yang jauh, di dunia yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya, dengan tantangan yang tak tahu apa yang menantinya. Ini demi keluarga, bisiknya dalam hati, berusaha menenangkan dirinya. Di luar, suasana Riyadh sangat berbeda dari yang ia bayangkan. Jalanan luas yang dipenuhi mobil-mobil mewah, gedung-gedung pencakar langit yang menjulang, dan hiruk-pikuk suara yang tak pernah berhenti. Siti merasa dirinya begitu kecil di tengah keramaian ini. Ia adalah seorang perempuan desa, yang sebelumnya hanya terbiasa dengan langit biru dan udara segar. Tapi, demi masa depan keluarganya, ia harus menelan seluruh ketakutannya dan maju. Dengan setiap langkah yang diambil menuju pintu kedatangan, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk kuat. Setibanya di luar bandara, seorang sopir menjemputnya, membawa papan bertuliskan namanya. Ia tak banyak bicara, hanya duduk diam di samping sopir yang terus melaju melewati jalan-jalan yang lebih lebar dan mewah. Siti merasa begitu asing, tak ada teman, tak ada keluarga, hanya dirinya sendiri yang terjebak dalam kebisuan. Sesekali, ia memandang pemandangan sekitar, namun hanya satu hal yang membayangi pikirannya, rumah majikan yang akan ia masuki nanti. Rumah yang begitu jauh dari apa yang ia kenal. Di rumah megah itu, Siti disambut oleh beberapa pelayan yang tampak terlatih dan dingin. Mereka tidak berkata banyak, hanya memandunya ke ruang besar di mana Sultan Aziz, majikan barunya, sedang duduk di sebuah kursi panjang. Di matanya, Siti melihat kekayaan yang tak terhingga, namun juga kesendirian yang mendalam. Sultan Aziz adalah sosok yang tampak sempurna dengan pakaiannya yang mewah, namun ada aura kesuraman yang mengelilinginya. Tiba-tiba, Siti merasakan beban yang tak terkatakan dalam udara ruangan itu. "Selamat datang," suara Sultan Aziz terdengar serak, hampir tanpa emosi. Wajahnya yang tampan itu menunjukkan keletihan yang tidak bisa disembunyikan. Ia tak tampak sekuat orang-orang yang ada di sekitarnya. Siti hanya membungkukkan kepala dengan hormat, mengucapkan salam dalam bahasa Arab yang telah ia pelajari sekilas selama perjalanan. Namun, meski tubuhnya berdiri tegak, hati Siti berdebar hebat, bertanya-tanya apakah ia akan mampu menjalani tugas yang diberikan. Selama beberapa hari pertama, Siti hanya menghabiskan waktunya dengan tugas-tugas rutin. Menyapu, memasak, dan membersihkan rumah megah itu, yang hampir tak terjamah debu. Namun, setiap kali ia melintasi kamar Sultan Aziz, ia merasakan ada sesuatu yang aneh. Pintu kamar itu selalu tertutup rapat, dan ia jarang sekali melihat Sultan Aziz keluar. Para pelayan yang lain berbicara sedikit, tetapi Siti bisa merasakan bahwa mereka juga tidak berani bertanya lebih jauh tentang keadaan majikan mereka. Siti semakin penasaran tentang sosok yang ia layani. Terkadang, dari balik pintu kamar, ia mendengar suara lirih, seperti bisikan atau desahan. Suara itu seperti melibatkan suatu pergulatan batin yang dalam. Rasa iba mulai menyelimuti hati Siti, meskipun ia tahu ia hanya seorang pembantu rumah tangga, wanita asing yang tak punya hak untuk ikut campur. Namun, setiap malam, sebelum tidur, bayangan Sultan Aziz yang terbaring lemah di dalam kamar itu menghantui pikirannya. Pada hari ketiga, akhirnya Siti dipanggil oleh Sultan Aziz. Ia merasa gugup, namun tidak ada jalan mundur. Di ruang tamu besar yang mewah itu, Sultan Aziz duduk dengan wajah yang lebih pucat dari sebelumnya, mata merah, seolah-olah baru saja terjaga dari mimpi buruk. "Siti," panggilnya dengan suara pelan, "aku ingin berbicara denganmu." Suasana menjadi tegang, dan Siti merasa ada sesuatu yang besar akan terungkap. Tetapi, apa itu? Pertanyaan itu terus menggema di dalam hati Siti. Siti berdiri tegak di hadapan Sultan Aziz yang duduk di kursi panjang, wajahnya tampak lebih lelah dari sebelumnya. Pikirannya masih terperangah oleh panggilan itu. Ia berusaha mengumpulkan keberanian, namun perasaan cemas terus menggulung di dalam dadanya. Sultan Aziz memandangnya dengan mata yang tampak kosong, seolah kehilangan semangat hidup. "Siti," suaranya bergetar, "kau pasti sudah memperhatikan bahwa aku tak pernah benar-benar sehat." Kata-kata itu terdengar seperti pengakuan yang berat, dan Siti merasa ada beban yang tak terucapkan di antara mereka.
Siti hanya mengangguk pelan. Ia tidak tahu harus berkata apa. Sejak kedatangannya, ia memang merasa ada yang janggal tentang Sultan Aziz. Ia tidak pernah melihatnya tersenyum, dan tubuhnya selalu tampak rapuh, seperti diselimuti kelelahan yang mendalam. Meskipun ia tidak tahu banyak tentang penyakit, ada sesuatu yang mengindikasikan bahwa ini lebih dari sekadar masalah fisik. Ada misteri yang lebih gelap yang melingkupi diri sang sultan. Apa yang sebenarnya terjadi pada Anda, Tuan? Siti bertanya dengan suara yang hati-hati. Sultan Aziz terdiam sejenak, seakan menimbang apakah ia harus membuka semua rahasianya. Akhirnya, dengan suara serak yang penuh rasa sakit, ia mulai bercerita. Ini bukan hanya tentang tubuhku, katanya. Penyakit ini sudah ada sejak lama. Aku sudah berobat ke banyak tabib, ke dokter-dokter terbaik dari berbagai penjuru dunia, namun tidak ada yang bisa menemukan apa yang salah. Ia menghela napas panjang, lalu melanjutkan, tapi yang lebih buruk adalah, aku merasa seperti ada sesuatu yang mengendalikan tubuhku. Seperti ada kekuatan lain yang merasukiku, membuatku lemah dan kehilangan kendali. Siti merasa semakin tertekan oleh kata-kata Sultan Aziz. Ia memandangi wajah sang sultan yang kini terlihat semakin pucat, matanya berkaca-kaca, seolah berjuang menahan emosi yang tak tertahankan. Ini bukan sekadar sakit biasa, Siti. Aku bisa merasakannya. Tubuhku ini seperti perangkap, dan aku terperangkap di dalamnya. Lanjutnya, suaranya hampir hilang. Halusinasi, rasa sakit yang datang begitu mendalam, dan kemudian perasaan kosong yang menyelimuti diriku. Semua ini tak bisa dijelaskan oleh ilmu kedokteran. Aku terperangkap dalam sebuah kutukan. Siti terkejut mendengar kata kutukan yang keluar dari mulut Sultan Aziz. Ia tidak tahu harus bagaimana menanggapi pengakuan itu. Bagaimana mungkin seorang sultan yang begitu kuat dan berkuasa, dengan segala kemewahan dan keagungan, bisa berbicara tentang kutukan. Namun, di dalam hatinya, Siti merasa bahwa ada kebenaran dalam kata-kata itu. Kutukan, mungkin itu bukan sekadar metafora. Mungkin ada sesuatu yang jauh lebih dalam, sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Siti, suara Sultan Aziz terdengar lebih lemah. Aku sudah mencoba segala cara, tapi kutukan ini semakin menggerogoti diriku. Aku tak bisa lagi bertahan. Setiap malam aku merasa ada sesuatu yang merayap di tubuhku, merasuk dalam pikiranku, mengendalikan segala hal yang seharusnya ada di bawah kendaliku. Ia menggenggam tangan Siti, matanya penuh harapan dan keputusasaan. Aku tak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Aku hampir menyerah. Mungkin ini takdirku, untuk mengakhiri hidup dalam penderitaan ini. Siti terkejut dengan sentuhan itu, tetapi dalam hatinya ia merasakan empati yang mendalam. Ia tidak bisa membiarkan Sultan Aziz menyerah begitu saja. Meskipun ia hanya seorang pembantu, Siti merasa bahwa takdir membawanya ke sini dengan tujuan yang lebih besar. Ia merasakan ada sebuah kekuatan dalam dirinya yang belum pernah ia sadari. Tanpa bisa menjelaskan mengapa, Siti merasa bahwa ia mungkin bisa membantu. Tuan, katanya dengan suara berani, mungkin saya bisa membantu Anda. Saya tidak tahu bagaimana, tapi saya percaya ada cara. Saya ingin mencoba. Sultan Aziz menatap Siti dengan mata yang penuh keheranan. Ia tidak tahu mengapa, tetapi kata-kata Siti membuatnya merasa sedikit lebih tenang. Dalam hatinya, ia ingin sekali percaya, tetapi pengalaman pahit yang telah ia alami selama bertahun-tahun membuatnya sulit untuk berharap lagi. Namun, dalam keputusasaan, ia memutuskan untuk memberikan kesempatan kepada Siti. Jika kau percaya, Siti, aku akan mengikuti apapun yang kau usulkan. Aku sudah tidak punya pilihan lain, katanya, suaranya hampir berbisik. Siti mengangguk, meskipun perasaannya penuh dengan kecemasan. Ia tahu ini bukanlah jalan yang mudah. Namun, dengan segala keberanian yang ia miliki, ia bertekad untuk mencari cara, apapun itu. Ada sesuatu yang kuat menggerakkan dirinya untuk membantu Sultan Aziz, meskipun ia belum tahu sepenuhnya apa yang harus dilakukan. Hanya satu hal yang pasti dalam hatinya, ia tidak akan menyerah, dan ia akan berusaha sekuat tenaga untuk membantu sang Sultan sembuh, meskipun jalannya penuh dengan ketidakpastian dan bahaya. Malam itu, setelah percakapan yang penuh beban dengan Sultan Aziz, Siti tidak bisa tidur. Pikiran-pikirannya berkecamuk, kutukan, penyakit misterius. Semua itu terasa begitu asing, namun begitu nyata di mata sang Sultan yang terbaring lemah. Siti berbaring di kamarnya,
Matanya terbuka lebar, memikirkan langkah-langkah selanjutnya. Apa yang bisa dia lakukan untuk membantu orang yang sudah begitu terperangkap dalam penderitaan? Dalam diam, ia mulai teringat akan warisan keluarganya, ilmu penyembuhan yang diwariskan oleh neneknya, seorang dukun berpengalaman di kampungnya. Di tengah kegelisahannya, Siti bangkit dari tempat tidur dan berjalan ke dapur, mencari bahan-bahan yang mungkin bisa digunakan untuk membuat ramuan. Ia ingat betul bagaimana neneknya sering mengajarkan cara-cara alami untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Meski hanya seorang perempuan desa tanpa gelar medis, neneknya dikenal sebagai seseorang yang mampu menyembuhkan orang-orang yang sudah putus asa dari pengobatan konvensional. Apakah aku bisa menyembuhkan Sultan dengan cara yang sama? Gumamnya dalam hati, meraba rempah bahan-bahan di meja dapur. Siti mulai mengolah ramuan dengan hati-hati. Ia memilih beberapa daun dan akar yang ada di dapur, bahan yang sering digunakan neneknya untuk menyembuhkan sakit kepala, demam, dan bahkan luka ringan. Namun kali ini, ia merasa ada kekuatan yang lebih besar dari sekadar penyembuhan biasa yang ia lakukan. Bahan-bahan ini seolah-olah dipilih oleh tangannya sendiri, seperti ada yang membimbingnya. Rasa ragu mulai menghilang, digantikan oleh sebuah keyakinan bahwa apa yang ia lakukan adalah sesuatu yang lebih dari sekadar ramuan. Dengan hati-hati, Siti membawa ramuan itu ke kamar Sultan Aziz. Ia mengetuk pintu kamar sang Sultan dengan lembut, lalu masuk setelah mendapat izin. Sultan Aziz sedang duduk di tempat tidur, wajahnya semakin pucat, namun matanya memancarkan harapan yang samar. Siti mendekat dan tanpa berkata banyak, ia mulai memoleskan ramuan tersebut di tubuh Sultan. Ramuan itu berbau harum, namun tidak menyengat, dan terasa dingin di kulit. Sultan Aziz menatap Siti dengan mata penuh rasa ingin tahu. "Apa yang kau lakukan, Siti?" tanya Sultan Aziz dengan suara yang lemah. Meskipun tubuhnya kelelahan, ada secercah harapan di matanya. Siti hanya tersenyum kecil, menatapnya dengan penuh keyakinan, meskipun hatinya berdebar hebat. "Saya hanya ingin mencoba, Tuan. Saya percaya ada jalan lain. Jika ini tidak berhasil, setidaknya kita tahu kita telah berusaha dengan cara yang berbeda." Dengan kata-kata sederhana itu, ia terus mengoleskan ramuan, berharap agar segala penyakit misterius yang menggerogoti sang Sultan bisa teratasi. Beberapa menit berlalu, dan Sultan Aziz mulai merasakan perubahan. Suhu tubuhnya yang semula dingin mulai terasa hangat. Keringat mengalir dari dahi sang Sultan, namun bukan karena rasa sakit, melainkan seolah-olah tubuhnya sedang mengeluarkan racun yang telah lama bersarang. "Apa yang terjadi?" Sultan Aziz bertanya, suaranya semakin kuat, meskipun masih terengah. Siti hanya menjawab dengan bisikan lembut, "Bertahanlah, Tuan. Biarkan tubuh Anda meresapi keajaiban ini." Tiba-tiba, tubuh Sultan Aziz terjatuh ke belakang, dan Siti hampir panik. Tetapi sebelum ia bisa bergerak, Sultan Aziz membuka matanya yang sebelumnya tertutup rapat. Wajahnya kini tidak lagi tampak pucat, tetapi mulai memerah, dan ia menarik napas panjang. Ada perasaan lega yang terbayang di wajahnya. Aku merasa lebih baik," katanya dengan suara serak. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasakan sebuah kekuatan baru mengalir dalam tubuhnya, sebuah kekuatan yang mengusir rasa sakit yang selama ini menyelimutinya. Siti terdiam, melihat perubahan yang terjadi begitu cepat. Di dalam hatinya, ia merasa heran, tetapi juga sangat bersyukur. Ia tahu ini bukan kebetulan. Ini adalah sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang jauh melampaui kemampuan manusia biasa. Dalam sekejap, Sultan Aziz mulai duduk tegak. Wajahnya yang semula murung kini dipenuhi dengan rasa terima kasih yang mendalam. "Siti," katanya dengan suara bergetar, "apa yang telah kau lakukan padaku? Aku merasa seperti terlahir kembali." Air mata mulai mengalir di pipinya, sebuah tanda betapa besar rasa syukur yang ia rasakan. Namun, meskipun keajaiban ini baru saja terjadi, Siti tahu ini baru permulaan. Perjalanan untuk menyembuhkan Sultan Aziz tidak akan semudah itu. Ramuan ini mungkin hanya langkah pertama, dan ada banyak misteri yang harus dipecahkan. Tetapi saat ini, melihat sang Sultan kembali hidup, Siti merasa harapan itu kembali tumbuh di dalam hatinya. Mungkin, hanya mungkin, ia telah menemukan cara untuk mengatasi kutukan yang selama ini menguasai Sultan Aziz. Keesokan harinya, perasaan cemas dan harapan bercampur dalam hati Siti. Ia melihat perubahan yang begitu mencolok pada Sultan Aziz setelah ia memberikan ramuan semalam. Sang Sultan tampak lebih segar, lebih bertenaga,
dan bahkan ada kilatan kehidupan yang kembali bersinar di matanya. Namun, meskipun ia merasa lega, Siti tahu bahwa ini hanyalah awal dari perjalanan panjang yang harus mereka tempuh. Ia merasa seolah-olah baru saja membuka pintu menuju misteri yang lebih besar, dan ia harus siap menghadapi apapun yang akan datang. Namun, tak lama setelah itu, Siti mulai merasakan ada sesuatu yang aneh. Sultan Aziz tidak hanya merasa lebih baik, tetapi ia juga tampak semakin penasaran tentang asal-usul ramuan yang telah menyembuhkannya. Setiap kali mereka bertemu, ia bertanya lebih banyak tentang Siti, tentang kampung halamannya, tentang neneknya, dan tentang ilmu penyembuhan yang telah dipelajari Siti dari keluarganya. "Siti," kata Sultan Aziz, matanya penuh rasa ingin tahu, "kau bilang ramuan itu berasal dari desa tempatmu tinggal. Apakah ada sesuatu yang lebih dalam tentang ramuan ini? Apakah ada kekuatan lain yang tak bisa dijelaskan?" Siti terdiam, bingung harus berkata apa. Ia merasa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang diperhatikan Sultan Aziz. "Saya hanya membuat ramuan seperti yang diajarkan nenek saya, Tuan," jawabnya, berusaha tetap rendah hati. "Namun, saya percaya bahwa ramuan ini mungkin memiliki kekuatan yang tak terlihat, sesuatu yang lebih dari sekadar bahan-bahan biasa." Sultan Aziz mengangguk pelan, tetapi tatapannya tetap tajam. "Aku ingin tahu lebih banyak," katanya dengan suara yang berat, seakan-akan ada sesuatu yang menggerakkan dirinya untuk menggali lebih dalam. Sejak saat itu, Sultan Aziz semakin sering meminta Siti untuk menceritakan lebih banyak tentang neneknya, tentang pengobatan tradisional yang diwariskan di keluarganya. Siti mulai merasa semakin tertekan. Meskipun ia merasa keajaiban telah terjadi, ia tak ingin terlalu jauh melibatkan diri dalam hal yang lebih besar dari yang ia pahami. Namun, ada rasa tanggung jawab yang mendalam dalam dirinya, sebuah dorongan untuk tidak membiarkan sang sultan kembali jatuh ke dalam kegelapan yang sama. Ia tahu bahwa, tanpa ia sadari, mereka telah terhubung dalam cara yang tak bisa dijelaskan. Pada suatu malam, Sultan Aziz mengundang Siti untuk masuk ke ruang pribadinya. Ketika Siti melangkah masuk, ia melihat Sultan Aziz sedang duduk di meja kayu besar, dikelilingi oleh beberapa buku kuno. "Siti, aku ingin kamu melihat ini," katanya, menunjuk ke salah satu buku yang terbuka di depan mereka. Buku itu tampak usang, dengan halaman yang sudah menguning dan tulisan yang hampir sulit dibaca. Siti mendekat, memandang tulisan yang tertera di halaman itu. Dalam bahasa Arab kuno, tertulis kata-kata yang menyebutkan tentang kutukan yang diturunkan dari leluhur keluarga Sultan Aziz. "Ini adalah kitab leluhur keluargaku," jelas Sultan Aziz dengan suara yang terdengar tegang. "Kutukan ini telah ada selama berabad-abad, menurunkan rasa sakit, penderitaan, dan kegilaan pada setiap penerus keluarga kami. Hanya satu orang yang bisa menghapus kutukan ini, seseorang yang memiliki hati yang murni dan ilmu yang luar biasa. Aku merasa bahwa ramuan yang kau berikan kepadaku adalah bagian dari takdir itu. Siti, mungkin kau adalah orang yang dimaksud dalam kitab ini." Siti terperangah mendengar kata-kata Sultan Aziz. Ia tidak menyangka bahwa keberadaannya di sini bisa berhubungan dengan kutukan kuno yang begitu besar. Namun, rasa takut mulai merayap di dalam dirinya. Ia bukan seorang ahli, hanya seorang perempuan desa dengan sedikit pengetahuan tentang obat tradisional. Bagaimana mungkin ia bisa mengatasi sesuatu yang begitu kuat dan mendalam seperti kutukan leluhur? Tetapi, meski ketakutan itu ada juga rasa keberanian yang mengalir dalam dirinya. Apakah ini takdirnya? Apakah ini jalan yang harus ia jalani? "Aku tidak tahu apakah saya bisa mengatasi kutukan ini, Tuan," jawab Siti dengan suara lembut, matanya penuh keraguan. "Namun saya akan berusaha. Jika ada cara untuk menyembuhkan Anda, saya akan mencari tahu." Sultan Aziz memandangnya dalam diam, lalu berkata, "Aku percaya padamu, Siti. Setidaknya, aku tidak sendirian lagi dalam perjalanan ini. Bersama, kita akan mencari jalan keluar dari kutukan ini, apapun yang harus kita hadapi." Hari-hari berikutnya, Siti semakin banyak menghabiskan waktu dengan buku-buku kuno yang ditemukan di perpustakaan keluarga Sultan Aziz. Setiap halaman membuka potongan-potongan teka-teki yang semakin membingungkan. Semakin banyak ia membaca, semakin ia merasa ada suatu kekuatan yang menghubungkan dirinya dengan takdir yang tak bisa dihindari. Ketika ia berpikir bahwa mereka hampir sampai pada jawaban, ia merasakan
sesuatu yang aneh, seperti sebuah bayangan gelap yang mengintai di balik kutukan itu, siap untuk menguji keberanian dan tekad mereka. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan meskipun harapan semakin tumbuh di dalam hati Siti, ia juga mulai merasakan ketegangan yang tak terungkapkan. Setiap malam, setelah membaca halaman-halaman buku kuno yang ditemukan di perpustakaan Sultan Aziz, ia merasa seolah-olah semakin terjerat dalam misteri kutukan tersebut. Ada sesuatu yang gelap dan mengerikan yang melingkupi keluarga Sultan Aziz, dan semakin Siti menggali lebih dalam, semakin ia merasa dirinya terperangkap dalam jaringan tak terlihat yang begitu kuat. Suatu malam, ketika bulan purnama memancarkan sinarnya yang tajam ke seluruh kota Riyadh, Siti terbangun dengan perasaan cemas yang tak tertahankan. Ia mendengar suara aneh dari luar kamarnya, suara langkah kaki yang berat, seperti ada sesuatu yang melangkah perlahan di lorong rumah megah itu. Siti mencoba mengabaikan perasaan takut yang mulai merayapi dirinya, namun rasa khawatir itu semakin kuat. Tanpa sadar, keringat dingin mulai membasahi dahinya. Ada sesuatu yang salah. Suara itu, seolah-olah, datang dari suatu tempat yang jauh lebih gelap dari sekadar rumah ini. Dengan hati-hati, Siti melangkah keluar dari kamar, mencoba mencari tahu dari mana suara itu berasal. Di tengah lorong yang sunyi, ia melihat bayangan hitam bergerak cepat di ujung ruangan. Jantungnya berdegup kencang, namun ia memaksa dirinya untuk terus berjalan. Ketika ia tiba di ujung lorong, ia melihat sebuah pintu terbuka lebar yang sebelumnya selalu tertutup rapat, pintu kamar Sultan Aziz. Dari dalam kamar itu, ia bisa merasakan aura kegelapan yang begitu kuat, seperti ada sesuatu yang sedang menunggu di dalam sana. Ketika Siti memasuki kamar, ia terkejut melihat Sultan Aziz terbaring di tempat tidur, namun kali ini tubuhnya tampak lebih kaku dan wajahnya lebih pucat dari sebelumnya. Matanya terpejam rapat, tetapi mulutnya terkatup dalam ekspresi yang aneh, seperti sedang berjuang melawan sesuatu yang sangat kuat. Di sekeliling tubuh Sultan Aziz, Siti bisa melihat bayangan-bayangan gelap yang berputar, seperti makhluk yang tak kasat mata, berusaha merasuk ke dalam tubuhnya. Ketakutan melanda Siti, namun ia tak bisa mundur. Ini adalah ujian besar, dan hanya dengan menghadapi kegelapan itulah ia bisa mencari jalan keluar. Dengan tangan gemetar, Siti mendekati Sultan Aziz dan berusaha memegang tangannya. Ketika kulit mereka bersentuhan, sebuah energi yang sangat kuat mengalir melalui tubuhnya, sesuatu yang begitu menakutkan, namun sekaligus penuh dengan kekuatan. Sultan Aziz terbangun, matanya yang semula kosong kini terbuka lebar, dipenuhi dengan kegilaan yang tak terkendali. "Siti, kau harus pergi, cepat!" teriaknya dengan suara yang penuh amarah dan ketakutan, seolah-olah ada dua jiwa yang berjuang dalam tubuhnya. Namun, Siti tetap berdiri tegak, meskipun tubuhnya gemetar ketakutan. "Tidak, Tuan," jawabnya dengan suara penuh tekad, "saya tidak akan meninggalkan Anda. Saya akan melawan ini, apapun yang terjadi." Dengan tangan yang masih menggenggam tangan Sultan Aziz, Siti menutup matanya dan berdoa dalam hati. Ia ingat setiap ajaran neneknya, setiap ramuan yang pernah diajarkan untuk mengatasi kekuatan gelap. "Berikan aku kekuatan," doa itu mengalir dalam hatinya. Tiba-tiba, dari dalam tubuh Sultan Aziz, terdengar suara yang mengerikan, seperti suara yang tidak berasal dari mulut manusia. Suara itu begitu dalam, begitu penuh dengan kebencian dan penderitaan, membuat darah Siti membeku. Namun, ia tidak mundur. Dengan segala keberanian yang ia miliki, Siti mengucapkan mantra yang telah dipelajari neneknya, mantra yang mampu mengusir roh jahat dan kekuatan gelap yang menguasai tubuh seseorang. Ia merasa ada kekuatan besar yang melawan, tetapi ia juga merasa bahwa kata-kata itu adalah kunci untuk membuka jalan menuju kesembuhan. Dengan sekejap, angin kencang berputar di sekitar kamar, dan bayangan gelap yang mengelilingi tubuh Sultan Aziz mulai menghilang, seperti dihisap oleh kekuatan yang lebih besar. Tubuh Sultan Aziz mulai rileks, napasnya kembali teratur, dan wajahnya yang semula penuh amarah kini berubah menjadi tenang. Namun, Siti merasa, tubuhnya sangat lelah, hampir tak bertenaga. Dia tahu bahwa meskipun ia telah menang melawan kekuatan itu untuk saat ini, peperangan yang lebih besar masih menantinya. Sultan Aziz membuka matanya perlahan, matanya tampak lebih jernih dan penuh rasa terima kasih. "Siti," bisiknya dengan suara lemah, "apa yang baru saja terjadi? Aku merasa seolah-olah ada sesuatu yang menguasai diriku, tapi sekarang aku merasa lega." "Terima kasih." Siti hanya tersenyum lelah, tetapi di dalam hatinya,
ia tahu bahwa kegelapan itu belum sepenuhnya pergi. Itu hanya sementara. Perjalanan mereka masih jauh dari selesai, dan tantangan yang lebih besar menanti mereka di depan. Kelegaan yang dirasakan oleh Sultan Aziz hanyalah sesaat. Meskipun tubuhnya kini tampak sehat, ada perasaan yang tak bisa diabaikan oleh Siti, sebuah perasaan bahwa kegelapan yang melanda sang Sultan belum sepenuhnya pergi. Setiap malam, setelah insiden tersebut, ia merasa ada bayangan tak kasat mata yang mengintai mereka, menunggu kesempatan untuk menyerang lagi. Ketakutan mulai menguasai dirinya, meskipun ia berusaha untuk tetap tegar. Namun, hatinya tetap diliputi oleh pertanyaan, apakah mereka sudah cukup kuat untuk menghadapinya. Pada suatu malam yang sunyi, saat bulan hanya sebuah serpihan kecil di langit, Siti terbangun dengan perasaan aneh. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki yang terdengar sangat dekat, tapi ketika ia membuka mata, tidak ada siapa-siapa di sekitarnya. Suara itu datang dari dalam dirinya, dari dalam hatinya, seolah ada suara halus yang memperingatkannya akan sesuatu yang buruk. Tak lama setelah itu, ia melihat bayangan gelap yang mulai merayap di dinding kamarnya. Sebuah perasaan dingin merayapi tulang belakangnya. Ketika Siti menuju kamar Sultan Aziz, ia mendapati pintu kamar itu terbuka lebar. Ia mendekat dengan hati yang berdebar-debar. Di dalam, ia melihat Sultan Aziz berdiri di tengah ruangan, matanya kosong, seperti kehilangan kesadaran. Di sekelilingnya, bayangan gelap itu mulai bergerak lebih cepat, membentuk sosok yang mengerikan. Tiba-tiba, suara yang dalam dan serak terdengar, seolah berasal dari kegelapan itu sendiri. Siti, kau tidak akan bisa menghindar. Dia adalah milikku, suara itu berbisik, begitu keras di telinga Siti, membuatnya hampir terjatuh. Siti menatap Sultan Aziz dengan perasaan campur aduk. Apakah ini yang dimaksud oleh kutukan itu? Mungkinkah kegelapan itu telah sepenuhnya menguasainya? Dengan suara gemetar, Siti memanggil nama Sultan Aziz, berharap ia bisa mendengar. Tuan, bangunlah, ini bukan dirimu. Namun, tidak ada respons. Sultan Aziz tetap berdiri diam, seolah tubuhnya bukan miliknya lagi. Ketika Siti mendekat, tangan Sultan Aziz bergerak dengan cepat, meraih pergelangan tangannya dengan cengkraman yang sangat kuat. Kau takkan bisa melawannya, suara itu lagi, kali ini lebih keras, seolah menghancurkan ketenangan dalam hati Siti. Dengan sekuat tenaga, Siti berusaha melepaskan dirinya. Namun cengkraman itu semakin kuat, dan tubuh Sultan Aziz semakin keras, seolah menjadi batu. Siti merasakan napasnya semakin sesak. Kegelapan itu telah menguasai tubuh sang Sultan, dan ia merasa seperti tidak ada jalan keluar. Tanpa pikir panjang, Siti meraih ramuan yang telah ia buat sebelumnya, ramuan yang telah menyembuhkan Sultan Aziz untuk sementara waktu. Ia tahu ini adalah satu-satunya cara. Dengan tangan gemetar, ia menyentuh ramuan itu ke tubuh Sultan Aziz, berharap itu bisa mengusir kegelapan yang menguasainya. Tiba-tiba, ada cahaya terang yang menyelimuti ruangan itu, memancar dari tubuh Sultan Aziz. Kegelapan itu menjerit, berusaha melawan, namun semakin lama semakin lemah. Suara itu menggelegar, seolah memohon untuk tidak dihancurkan. Namun, cahaya dari ramuan itu semakin kuat, semakin terang, dan akhirnya, dengan satu teriakan terakhir, kegelapan itu lenyap begitu saja. Sultan Aziz terjatuh ke lantai, terengah-engah, matanya terbuka lebar. Siti, apa yang terjadi? Ia berkata dengan suara yang hampir tak terdengar, wajahnya tampak kebingungan. Siti hanya bisa terdiam, menatap Sultan Aziz yang kembali pulih, meskipun sangat kelelahan. Tuan, saya telah melawan kegelapan itu. Tetapi saya rasa ini belum berakhir. Kita harus mencari tahu lebih banyak tentang kutukan ini. Tidak hanya dengan ramuan atau mantra, tetapi dengan menghadapi akar dari kekuatan yang menguasai Anda, kata Siti dengan suara yang penuh ketegasan. Sultan Aziz menatapnya, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia tersenyum. Aku tahu, Siti, aku tahu kita masih harus berjuang. Tapi, aku merasa lebih kuat sekarang. Bersamamu, aku merasa ada harapan. Namun, meskipun ada secercah harapan yang tumbuh dalam hati mereka, Siti merasa bahwa ini baru permulaan dari perjalanan yang lebih berat. Kegelapan itu mungkin sudah mundur, tetapi mereka tahu bahwa ancaman yang lebih besar akan datang, dan untuk menghadapinya, mereka harus menemukan cara untuk memecahkan kutukan yang mengikat keluarga Sultan Aziz selama berabad-abad. Siti merasakan beban yang semakin berat,
namun ia juga merasakan bahwa dirinya tidak lagi sendirian. Bersama Sultan Aziz, ia yakin mereka bisa menghadapinya, apapun yang akan datang. Tetapi ia juga tahu, bahwa semakin dalam mereka menggali, semakin gelap dunia yang mereka masuki. Setelah malam yang penuh pertempuran melawan kegelapan yang menguasai Sultan Aziz, Siti merasa tubuhnya lelah, hampir tak sanggup untuk bergerak. Namun, kegigihan yang dimiliki dalam dirinya membuatnya tetap tegar. Pagi hari berikutnya, meskipun sang Sultan sudah mulai pulih dan keadaan tampak lebih baik, ada sesuatu yang tidak bisa Siti abaikan. Sebuah perasaan mendalam bahwa ancaman besar masih mengintai mereka. Setiap langkah mereka seakan dituntun oleh takdir yang lebih gelap, membawa mereka lebih dekat ke rahasia yang terkubur jauh di dalam sejarah keluarga Sultan Aziz. Siti dan Sultan Aziz kini mulai melakukan perjalanan untuk mencari tahu lebih banyak tentang kutukan yang telah lama membayangi keluarga tersebut. Mereka mengunjungi beberapa desa tua di sekitar Riyadh, yang katanya menyimpan sejarah kuno dan pengetahuan tentang kekuatan tak kasat mata yang telah melanda keluarga Sultan. Setiap langkah mereka dipenuhi dengan rasa waspada, karena mereka tahu bahwa semakin mereka menggali, semakin banyak ancaman yang akan muncul. Tetapi mereka tidak bisa mundur. Tidak setelah mereka berhasil menghadapi kegelapan yang hampir menghancurkan Sultan Aziz. Di sebuah desa yang terletak jauh di luar Riyadh, mereka bertemu dengan seorang tua yang dikenal sebagai penjaga rahasia keluarga kerajaan. Pria itu, dengan rambut putih panjang dan mata yang tajam, menyambut mereka dengan penuh kewaspadaan. "Aku sudah tahu kalian akan datang," kata pria itu dengan suara serak. Kutukan itu telah lama menunggu untuk menemukan penerus yang tepat. Dan kini, setelah berabad-abad, kutukan itu telah memilih Sultan Aziz. Tetapi, tak ada yang bisa menghindar dari takdirnya. Hanya dengan memahami akar dari kutukan ini, kalian dapat memecahkannya. Mata Siti terbelalak mendengar perkataan pria tua itu. "Akar dari kutukan?" tanyanya dengan hati yang berdebar. "Apa maksud Anda? Bagaimana kami bisa menghentikan kutukan ini?" Pria tua itu menghela napas dalam-dalam, seakan-akan mengingat kembali kenangan yang lama terkubur. Kutukan ini dimulai jauh sebelum Sultan Aziz lahir. Dulu, leluhur keluarganya terlibat dalam perjanjian gelap dengan kekuatan yang tak terbayangkan, yang mengikat nasib mereka dengan harga yang sangat mahal. Setiap penerus keluarga ini harus membayar. Dengan jiwa dan penderitaan, Siti merasa tubuhnya kaku mendengar kisah itu. Ia tidak pernah membayangkan bahwa kutukan yang menimpa Sultan Aziz berakar begitu dalam, melibatkan perjanjian dengan kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang bisa mereka hadapi. "Tapi apa yang bisa kami lakukan? Bagaimana kami bisa mengakhiri kutukan ini?" tanya Siti, suaranya penuh dengan kecemasan. Pria tua itu menatapnya dengan tatapan yang dalam. "Ada satu cara," jawabnya, "tetapi itu adalah ujian terbesar yang pernah ada. Kalian harus menghadapi pengorbanan yang tak terbayangkan, dan hanya satu di antara kalian yang akan mampu melakukannya." Siti menatap Sultan Aziz yang berdiri di sampingnya, wajahnya tampak serius. "Tuan," kata Siti dengan suara penuh harap, "apakah kita harus mengambil jalan ini? Saya tidak tahu apakah saya bisa menghadapinya, tetapi jika ini satu-satunya cara untuk membebaskan Anda, saya akan melakukannya." Sultan Aziz menatapnya dalam-dalam, matanya penuh kebingungan dan rasa takut. Aku tidak tahu apakah aku bisa melakukannya, Siti. Aku takut akan apa yang harus kita hadapi. Tapi jika ini adalah jalan satu-satunya, aku tidak bisa membiarkanmu sendirian." Malam itu, Siti dan Sultan Aziz berdiam di rumah pria tua itu, memikirkan apa yang telah mereka dengar. Ketakutan menyelimuti mereka, tetapi ada juga keberanian yang membara. Mereka tahu bahwa perjalanan ini akan membawa mereka pada ujian terakhir yang penuh bahaya. Tetapi satu hal yang mereka sadari, mereka tidak bisa mundur. Kegelapan yang mengancam akan terus mengejar, dan hanya dengan menghadapi akar dari kutukan ini mereka bisa benar-benar menghentikannya. Mereka hanya memiliki satu kesempatan, dan mereka harus siap menghadapinya, apapun yang terjadi. Pagi hari tiba dengan sunyi, tetapi dalam hati Siti dan Sultan Aziz, ketegangan dan kecemasan mengisi setiap detik. Setelah mendengar perkataan pria tua itu, mereka sadar bahwa pilihan mereka kini teramat berat. Kutukan yang telah menjerat keluarga Sultan Aziz selama berabad-abad bukanlah sesuatu yang bisa diatasi dengan mudah. Itu adalah warisan gelap yang telah mengakar begitu dalam, dan satu-satunya cara untuk menghentikannya adalah melalui sebuah pengorbanan besar, suatu pengorbanan yang mereka tidak tahu apakah mampu mereka bayar.
Pria tua itu memberikan mereka petunjuk terakhir. Pergilah ke gua yang terletak di lembah barat, jauh dari peradaban. Di sana, kalian akan menemukan batu kuno yang mengandung kekuatan besar. Tetapi ingat, batu itu bukan hanya sekedar objek. Ia adalah bagian dari kutukan yang mengikat keluarga Sultan Aziz. Hanya satu di antara kalian yang dapat menyentuhnya, dan yang lain harus rela melepaskan segalanya, kata pria tua itu dengan nada yang berat. Ingatlah, jalan ini akan menuntun kalian pada pilihan yang tak terelakkan. Jangan ragu. Siti dan Sultan Aziz menatap satu sama lain dengan wajah yang penuh keraguan. Perjalanan menuju gua itu akan penuh bahaya, dan mereka tahu tidak semua orang yang berani mendekat akan selamat. Namun, pilihan mereka kini semakin sempit. Mereka harus maju, bahkan jika itu berarti mengorbankan hidup mereka. Siti memandang Sultan Aziz, mencoba mencari petunjuk dalam matanya. "Tuan, apakah kita benar-benar siap untuk ini?" tanyanya. Suaranya bergetar. Sultan Aziz menatapnya dengan mata yang tajam, penuh tekad. "Kita tidak punya pilihan, Siti. Ini adalah jalan yang harus kita tempuh." Mereka memulai perjalanan menuju lembah barat dengan hati yang berat. Setiap langkah mereka terasa semakin berat, seperti dunia yang ada di atas bahu mereka, menekan mereka untuk terus maju. Di sepanjang jalan, mereka merasa ada sesuatu yang mengawasi mereka, bayangan yang bergerak di luar pandangan, suara langkah kaki yang tiba-tiba menghilang, seakan mengingatkan mereka bahwa mereka bukan hanya berhadapan dengan kutukan, tetapi juga dengan kekuatan yang lebih besar dari yang mereka bisa pahami. Dalam perjalanan yang penuh ketegangan itu, mereka menemukan diri mereka semakin terikat satu sama lain, berbagi ketakutan, namun juga keberanian yang tumbuh dalam diam. Akhirnya, mereka tiba di mulut gua yang dimaksud. Gua itu tampak mengerikan, dengan pintu masuk yang gelap dan berlumut, seakan menunggu kedatangan mereka. Ketika mereka melangkah masuk, udara di dalam gua terasa dingin dan berat, seolah menyelimuti mereka dengan kekuatan yang tak terungkapkan. Di dalamnya, terdapat sebuah altar batu yang terletak di tengah gua, dan di atas altar itu terbaring sebuah batu kuno yang bersinar samar-samar. Batu itu tampak begitu besar, dengan ukiran-ukiran yang rumit di sekelilingnya, yang sepertinya menggambarkan sebuah kisah yang panjang dan penuh penderitaan. Siti merasa jantungnya berdegup kencang saat mereka mendekat ke altar. Ada sesuatu dalam atmosfer gua itu yang membuatnya merinding, suara bisikan halus yang datang dari dalam dirinya, memanggilnya untuk mengambil batu itu, tetapi juga mengingatkannya akan harga yang harus dibayar. Siti menoleh ke Sultan Aziz yang berdiri di sampingnya. "Tuan, saya takut. Apakah saya harus melakukannya?" Sultan Aziz menatapnya dengan mata yang penuh kebingungan dan kecemasan, tetapi juga penuh rasa cinta dan pengertian. "Siti, kau sudah jauh lebih kuat daripada yang aku bayangkan. Namun, kita harus siap dengan apapun yang akan terjadi. Jika ini adalah pengorbanan yang harus dilakukan, maka aku siap." Dengan langkah mantap, Siti maju dan mengulurkan tangannya ke batu kuno itu. Begitu jarinya menyentuh permukaan batu, sebuah ledakan energi yang sangat kuat menggetarkan seluruh gua. Suara jeritan yang menakutkan terdengar, seperti ribuan suara yang bersatu, meronta-ronta menuntut agar pengorbanan itu segera terbayar. Batu itu mulai memancarkan cahaya yang sangat terang, hampir tak tertahankan bagi mata manusia. Siti merasa tubuhnya semakin terhisap ke dalam cahaya itu, seolah-olah ada sesuatu yang menariknya menuju kedalaman yang gelap dan tak terjangkau. Tiba-tiba, sebuah suara yang dalam dan menyeramkan terdengar di telinga Siti. "Kau tidak akan pernah bisa mengalahkan kami. Kutukan ini akan tetap hidup dalam darahmu." Saat itu, Siti merasakan tubuhnya terombang-ambing, seakan-akan ia sedang terjaga di antara dua dunia, dunia nyata dan dunia yang gelap dan penuh penderitaan. Namun, dengan kekuatan terakhir yang ia miliki, ia menggenggam tangan Sultan Aziz, yang kini berada di sampingnya. Bersama, mereka mengucapkan doa terakhir, berharap bahwa pengorbanan ini akan membebaskan mereka dari kutukan yang menghancurkan. Dengan suara gemuruh yang menggetarkan, cahaya itu akhirnya meredup, dan suasana dalam gua kembali tenang. Siti terjatuh ke tanah, lelah dan terengah-engah, sementara Sultan Aziz berada di sampingnya, menyentuh bahunya dengan lembut. Mereka saling berpandangan, dan dalam tatapan itu, mereka tahu bahwa mereka telah melewati ujian terbesar dalam hidup mereka. Namun, mereka juga sadar bahwa meskipun kutukan itu telah pecah, jalan mereka masih panjang. Mereka telah melewati kegelapan bersama, dan kini,
hanya satu hal yang pasti, mereka tidak akan pernah menyerah. Siti membuka matanya perlahan, merasakan udara segar yang masuk melalui celah-celah gua yang kini sunyi. Cahaya matahari telah mulai menyelinap ke dalam, memecah kegelapan yang begitu mencekam sebelumnya. Tubuhnya terasa lelah, hampir tak bertenaga, namun hatinya dipenuhi dengan rasa lega yang sulit dijelaskan. Kutukan yang selama ini membayangi mereka, yang telah menguras nyawa dan harapan, kini akhirnya terlepas. Namun, ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuatnya merasa seperti ada yang hilang dari dirinya. Sultan Aziz berada di sampingnya, memandangnya dengan wajah penuh kebingungan dan kecemasan. "Siti, kau baik-baik saja?" tanyanya dengan suara penuh kekhawatiran. Siti tersenyum lemah, meskipun di matanya terlihat kedalaman yang tak terungkapkan. Aku merasa kosong, Tuan. Seperti ada bagian dari diriku yang hilang, dan aku tidak tahu apa itu, jawab Siti, suaranya lembut namun penuh pergolakan batin. Sultan Aziz menatapnya, dan untuk pertama kalinya, ia melihat sesuatu yang berbeda dalam diri Siti, sesuatu yang lebih dalam dari sekadar keteguhan hati yang ia kenal sebelumnya. Mereka berdua berjalan keluar dari gua itu, tetapi meskipun mereka telah berhasil mengalahkan kekuatan gelap yang selama ini menjerat keluarga Sultan Aziz, mereka tidak bisa mengabaikan rasa takut yang semakin menggelayuti hati mereka. Di luar gua, dunia tampak berubah. Udara terasa lebih ringan, namun entah mengapa, perasaan tak tenang terus menghantui Siti. Sesuatu dalam dirinya memberitahunya bahwa pengorbanan mereka belum selesai. Kegelapan itu mungkin telah mundur, tetapi ia tidak percaya bahwa mereka benar-benar bebas. Dalam perjalanan pulang, mereka berhenti sejenak di sebuah padang pasir yang luas. Di sana, Siti duduk di atas batu besar, memandang cakrawala yang tak berujung. "Tuan, apakah kita benar-benar sudah selesai dengan semuanya?" tanyanya, masih merasakan keraguan yang mendalam dalam hatinya. Sultan Aziz duduk di sampingnya, merenung sejenak. "Aku ingin percaya bahwa kita sudah menang, Siti. Tetapi aku tahu, kutukan ini bukan hanya tentang keluarga kita. Ini adalah bagian dari sejarah yang lebih besar, dan kita mungkin hanya baru saja membuka sebagian dari rahasianya." Matahari mulai terbenam, menciptakan bayangan panjang di tanah yang gersang. Siti merasa seperti ada kekuatan yang tak terlihat mengawasi mereka, seperti sebuah kehampaan yang menunggu untuk mengisi ruang yang baru saja mereka hancurkan. Sesaat, ia mendengar suara lembut dari dalam dirinya, sebuah suara yang telah lama tertidur. "Kau tidak akan pernah bebas, Siti. Kegelapan akan selalu kembali," suara itu berbisik, begitu pelan namun menggetarkan. Siti menutup matanya sejenak, merasakan ketakutan yang kembali menghantuinya. "Apa yang harus kita lakukan, Tuan?" tanyanya dengan penuh kebingungan. Sultan Aziz memandangnya dengan tatapan penuh tekad. "Kita harus mencari tahu lebih banyak tentang sejarah kutukan ini. Kita harus memahami dari mana asalnya dan siapa yang benar-benar menaruhnya pada kita. Selama kita tidak tahu akar dari semua ini, kita tidak akan bisa benar-benar bebas." Siti mengangguk perlahan, meskipun hatinya masih dipenuhi oleh keraguan. Mereka tahu bahwa meskipun mereka telah mengalahkan satu ancaman besar, jalan mereka masih panjang dan penuh bahaya. Tidak ada jaminan bahwa kegelapan itu tidak akan kembali lebih kuat dari sebelumnya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka, kembali ke istana di Riyadh, namun suasana hati Siti tetap gelisah. Setiap langkah yang mereka ambil terasa lebih berat, seolah-olah ada sesuatu yang mengintai dari balik bayangan. Setiap detik terasa seperti sebuah ujian, dan Siti tahu bahwa apapun yang akan datang, mereka harus siap. Ia merasakan ketegangan yang semakin memuncak, dan meskipun ia berusaha untuk tetap kuat, rasa takut yang lebih dalam mulai meresap ke dalam dirinya. Perjuangan mereka belum berakhir, ini hanyalah awal dari sebuah perjalanan panjang yang tak bisa mereka hindari. Saat mereka kembali ke istana, Siti merasakan ada perubahan yang lebih besar dalam dirinya. Ia merasa ada bagian dari dirinya yang telah berubah, yang tidak akan pernah bisa kembali seperti semula. Apakah itu akibat pengorbanan yang mereka lakukan di gua? Ataukah kegelapan yang mereka lawan telah meninggalkan bekas yang tak terlihat? Yang pasti, Siti tahu bahwa mereka tidak bisa lagi hidup dalam ketenangan seperti sebelumnya. Kutukan itu, meskipun telah hancur, telah menumbuhkan benih-benih baru, benih-benih yang akan menumbuhkan sesuatu yang lebih kuat dan lebih gelap. Siti menatap Sultan Aziz, yang kini berdiri di sampingnya, memandang istana mereka dengan tatapan yang jauh. "Tuan,
Apa yang akan kita lakukan sekarang? Tanya Siti, suaranya penuh dengan keresahan. Sultan Aziz menatapnya dan tersenyum lembut, namun di matanya, ada sebuah kedalaman yang tak bisa disembunyikan. Kita akan terus berjuang, Siti. Karena meskipun kita telah mengalahkan satu kegelapan, dunia ini masih penuh dengan misteri yang harus kita pecahkan. Kita akan menemukan jawaban, apapun yang harus kita hadapi. Malam itu, suasana istana terasa berbeda. Setiap sudut ruangan seakan dipenuhi oleh bisikan yang tidak bisa Siti tangkap dengan jelas, namun ia merasakannya. Sebuah rasa yang mendalam, seakan ada sesuatu yang mengintai, menunggu saat yang tepat untuk kembali menerjang. Meskipun kutukan telah hancur, ketenangan yang sempat mereka rasakan hanya sesaat. Siti tidak bisa menepis perasaan bahwa sesuatu yang lebih besar sedang menanti mereka di ujung perjalanan ini. Sesuatu yang bahkan lebih mengerikan dari yang pernah mereka hadapi sebelumnya. Sultan Aziz duduk di kursi besar di ruang utama istana, matanya jauh menatap keluar jendela, seolah-olah melihat sesuatu yang tak terlihat oleh orang lain. Siti berdiri di sampingnya, merasakan kedekatan yang tidak terucapkan. Keduanya tahu bahwa meskipun mereka telah melewati banyak rintangan, mereka belum menang sepenuhnya. Tuan, ada sesuatu yang mengganjal di hatiku. Seperti ada yang tidak beres, kata Siti, suara penuh ketegangan. Sultan Aziz berbalik, menatapnya dengan serius, wajahnya penuh beban. Aku juga merasakannya, Siti. Sesuatu yang lebih besar dari yang kita bayangkan. Mungkin kutukan itu bukanlah akhir, tapi awal dari sesuatu yang lebih gelap. Malam semakin larut, dan mereka memutuskan untuk mencari petunjuk lebih lanjut. Mereka tidak bisa lagi hanya bergantung pada keberanian dan pengorbanan semata. Sebuah perjalanan baru harus dimulai, dan kali ini, mereka harus menggali lebih dalam, menyelami sejarah yang lebih tua dari yang mereka ketahui. Mereka berdua memutuskan untuk pergi ke pustaka kuno yang tersembunyi di bawah istana, tempat yang hanya diketahui oleh sebagian kecil orang. Di sanalah, mereka berharap bisa menemukan petunjuk yang akan menjawab segala pertanyaan yang membelenggu mereka. Di ruang pustaka yang gelap dan penuh debu itu, mereka menemukan sebuah buku besar yang tampaknya telah lama terlupakan. Siti membuka halaman pertama dengan hati-hati, sementara Sultan Aziz mengamati dengan seksama. Ini tampaknya lebih dari sekadar catatan biasa, kata Siti, matanya terpaku pada tulisan-tulisan kuno yang hampir tak terbaca. Ini adalah sejarah keluargamu, Tuan. Tapi ada sesuatu yang aneh di sini. Kata-kata ini tampaknya tidak hanya mencatat kejadian-kejadian, tapi juga menyimpan sebuah peringatan. Sultan Aziz mendekat, matanya menyipit mencoba membaca tulisan itu. Apa maksudnya, Siti? Tanyanya, cemas. Siti melanjutkan membaca, dan setiap kalimat yang ia baca membuat hatinya semakin berat. Dikatakan di sini bahwa kutukan itu bukan hanya milik keluargamu, Tuan. Itu adalah kutukan yang menimpa seluruh dinasti yang pernah berkuasa. Perjanjian yang dibuat oleh leluhurmu dengan kekuatan gelap itu tidak hanya mengikat keluargamu, tetapi juga seluruh kerajaan ini. Dan sekarang, kutukan itu akan datang kembali dengan lebih kuat. Hening, wajah Sultan Aziz memucat mendengar penjelasan itu. Jadi, bukan hanya keluarga kita yang dihukum, tetapi seluruh kerajaan. Tanyanya dengan suara serak. Siti menatap Sultan Aziz dengan tatapan yang penuh ketegangan. Tuan, jika ini benar, kita harus bergegas. Tidak hanya kehidupanmu yang terancam, tetapi seluruh rakyat di kerajaan ini. Sultan Aziz menarik napas dalam-dalam. Ia tahu, sebagai penerus tahta, tanggung jawabnya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk seluruh kerajaan. Kita tidak bisa hanya berdiam diri, Siti. Kita harus menemukan jalan untuk memutuskan kutukan ini untuk selamanya. Namun, di dalam dirinya, ada keraguan yang mendalam. Bagaimana mereka bisa menghadapi kekuatan gelap yang lebih kuat dari yang mereka bayangkan? Malam itu, mereka memutuskan untuk mencari informasi lebih lanjut mengenai kekuatan yang disebutkan dalam buku itu. Mereka tahu bahwa mereka harus menggali lebih dalam, bahkan jika itu berarti mereka harus mengungkap rahasia.